Tarif tol Trans Jawa bakal diskon 20% berlaku mulai 3 April 2024. Diskon tarif ini diterapkan untuk memperlancar arus mudik. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi menyatakan, diskon tarif tol ini untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di jalan tol. Adapun diskon ini berlaku juga pada arus balik mulai 16 hingga 19 April 2024. Tak hanya berlaku di Pulau Jawa, diskon tarif tol ini juga berlaku pada daerah non-Jawa. Diskon ini akan berlaku selama 17 hari, dimulai pada 5 April hingga 19 April 2024. Sebelumnya, pemerintah telah memprediksi puncak arus mudik diperkirakan terjadi H-2 Lebaran atau 8 April 2024. Sementara puncak arus balik pada H+3 atau 14 April 2024. Sekitar 193,6 juta orang diperkirakan akan mudik pada Idul Fitri 2024. Muhadjir menambahkan, kendaraan pribadi akan menjadi salah satu moda transportasi terbanyak pilihan pemudik, yaitu 18,3% dari jumlah pemudik. Anggota Dewan Komisioner OJK Pengawas Pasar Modal Inarno Jayadi mengungkapkan bursa saham domestik mampu tumbuh tahun ini. Salah satunya didorong oleh aksi borong saham dari investor asing. Inarno juga menyampaikan, dalam 3 bulan pertama tahun ini, investor asing terlihat antusias masuk ke pasar saham domestik. Terlihat dari besarnya aksi beli bersih atau net buy yang dibukukan. Selanjutnya, Inarno juga mengungkapkan aset kelolaan, aset under management atau AUM investasi per 27 Maret 2024 tercatat 818,17 triliun rupiah atau turun 0,8% year to date. Sedangkan nilai aktiva bersih reksadana tercatat 488,73 triliun rupiah atau turun 2,54% year to date. Kejaksaan Agung menyita 2 mobil mewah yang diduga milik tersangka korupsi di PT Timah, Harvey Muiz. 2 mobil mewah yang disita bermerek Rolls-Royce dan Mini Cooper S Countryman F60. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumadana mengatakan, kedua mobil itu ditemukan saat penyidik menggeledah rumah suami aktris Sandra Dewi itu yang berlokasi di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Menurut dia, penggeledahan itu merupakan tindak lanjut dari penyidikan Kejagung di kasus korupsi dalam tata niaga komoditas timah di wilayah izin PT Timah tahun 2015-2022. Dalam perkara itu, Kejagung telah menetapkan 16 tersangka, termasuk Harvey Muiz. Harvey diduga memiliki peran melobi petinggi PT Timah dan menerima aliran dana dari kegiatan penambangan timah ilegal di IUP PT Timah. Ketut menuturkan, penggeledahan yang dilakukan Kejagung merupakan hasil dari pemeriksaan para tersangka dan saksi. Dari pemeriksaan itu, penyidik menemukan dugaan aliran dana kepada Harvey. Total pembayar pajak penghasilan orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan 2023 hingga batas akhir 31 Maret 2024 mencapai 12.987.904. Nilai ini menunjukkan peningkatan 7,32% dari laporan tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang patuh dalam membayar pajak. Ia merinci, terjadi peningkatan 885.836 wajib pajak yang melaporkan SPT mereka. Kendati terjadi peningkatan, nilai realisasi pelaporan SPT masih jauh dari target yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak, yakni 19.273.374 pelapor SPT. Dari nilai itu, hanya 65,88% wajib pajak saja yang melaporkan SPT mereka. Citigroup mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap 430 karyawan di berbagai divisi di New York, termasuk 363 karyawan dari unit perbankan utamanya Citibank. Selain itu, Citi juga akan melakukan PHK pada pekerjanya yang berada di bidang teknologi dan broker-dealer. Langkah ini merupakan bagian dari perombakan besar-besaran yang dirilis pada September lalu. Hal ini bertujuan menyederhanakan struktur dan meningkatkan kinerja perusahaan. CEO Jen Fraser mengungkapkan tentang rencana pemangkasan 20.000 tenaga kerja global dalam 2 tahun ke depan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk menghemat biaya dan meningkatkan profitabilitas. Sepanjang tahun ini, saham Citi telah menguat hampir 23% pada penutupan minggu terakhir Maret 2024. Nilai ini mengungguli rivalnya JP Morgan Chase, Bank Amerika dan Wells Fargo. Indeks Citi juga bernasib lebih baik daripada indeks Bank S&P 500
yang telah memperoleh peningkatan sebesar 14,4%.